Beralih ke Pulau Dewata, layangan tradisional Bali merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya Bali. Meski menghadapi tantangan di era modernisasi, layangan tradisional Bali tetap bertahan berkat usaha kolektif dari berbagai pihak. Inovasi dan adaptasi para pengrajin layangan di Bali pun turut berkembang hingga memiliki nilai komersial tinggi. Bagaimanakah masyarakat Bali merawat dan mempertahankan tradisi bermain layangan ini? Berikut liputannya untuk Anda. Di Bali, layangan tidak hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga memiliki nilai sosial bahkan spiritual yang tinggi. Di tengah arus modernisasi dan perkembangan teknologi, keberadaan layangan tradisional Bali justru tetap bertahan bahkan semakin mendapat di hati masyarakatnya. Bagaimanakah masyarakat Bali mempertahankan warisan tradisional yang terus bertahan dan berkembang ini? Berikut penelusurannya. Ayo Pak, Li. Oke. Oh, siap-siap terbang ya Pak? Oke, siap. Ini Pak. Ya. Kadek Suprapta Meranggi yang akrab disapa Dek Soto merupakan warga Sanur Denpasar yang juga dikenal sebagai seniman dan pegiat layang-layang tradisional di Bali. Kecintaannya terhadap layang-layang dilakoninya sejak kecil. Bahkan kesukaan terhadap layang-layang sudah mendarah daging di keluarganya. Tak pernah satupun lomba layang-layang di Bali dilewatkannya. Lokasi terbaik bermain layangan yang menjadi favoritnya adalah di kawasan Pantai Mertasari Sanur. Tak heran kawasan ini banyak dipergunakan Rare Anggon, sebutan penggemar layangan Bali untuk menaikkan layang-layang berbagai jenis dan ukuran. Sudah ada. Di era itu saya sudah ada dan selalu hadir setiap lomba di Pegok di Denpasar di Pegok sampai Kapten Japo sampai keliling sampai terakhir di Padang Galak itu. Jadi itu masa-masa saya dari kecil sampai saya kuliah menikmati setiap perlombaan dan selalu hadir dan tidak pernah absen sama sekali kecuali tahun 2020 waktu pandemi. Itu aja. Sisanya saya selalu hadir dalam kondisi sehat, sakit walaupun apa harus hadir dan itu salah satu it's my passion. Layangan tradisional di Bali memiliki sejarah panjang berkaitan dengan kehidupan masyarakat agraris di Bali. Layangan sering digunakan sebagai media mengungkapkan rasa syukur kepada Sang Pencipta atas hasil panen yang melimpah. Layangan juga dipercaya sebagai sarana komunikasi dengan leluhur dan roh-roh penunggu sawah. Budayawan asal Denpasar, Igede Anom Ranura menyebut bentuk lelayangan tradisional pertama kali yang diketahui di Bali pun berupa pecukan atau bela ketupat, dipercaya berdasarkan pemujaan terhadap Dewa Ibu atau Mother of God. Itu berarti ibu itu mempunyai proporsi yang sangat-sangat penting dan sangat tinggi. Makanya disebut sakti gitu dalam pemujaan. Nah di sini dari bentuk itu akan memunculkan lelayangan yang pertama ada di Bali. Yaitu lelayangan yang namanya pecukan. Ya, yang belah ketupat ya itu. Nah, pecukan inilah yang lelayangan di Bali yang awal. Yang mengacu kepada bahwa konsepnya adalah pemujaan Dewa Ibu, Mother of God. Jenis-jenis layangan tradisional Bali sangat beragam. Namun yang paling terkenal adalah layangan jenis janggan atau burung yang memiliki ekor panjang dan indah serta layangan bebean yang berbentuk seperti ikan. Setiap jenis layangan memiliki simbolisme dan makna tersendiri yang tercermin dalam bentuk dan warna layangan. Warna yang dipilih biasanya merah, hitam, dan putih. Seiring perkembangan zaman, bentuk layang-layang tradisional Bali mulai berinovasi, meski tetap bertahan dan terjaga filosofinya. Kita berbicara perkembangan layang-layang kan. Nah, gimana caranya layangan super besar ini sepraktis mungkin. Itulah ide Knockdown itu muncul 2005, 2006 baru kita implementasikan. Saya bersama Pade Dodot, kita bersama STT Tunas Muda Banjar Bernyandang. Kita showing Bali ini dengan 4 layang-layang besar yang fully Knockdown system yang diimplementasikan sampai sekarang. Layangan tradisional Bali bukan hanya sekedar permainan atau hiburan. Pembuatan layang-layang yang dulunya dilakukan sebagai hobi, kini telah berkembang menjadi industri rumahan yang menghasilkan bagi banyak warga di Bali. Pak, ini kita buat
seperti ini untuk ikut ya Pak ya? Di era teknologi canggih saat ini, layangan tradisional Bali tetap mendapati tempat di hati warga Bali. Saat musim layangan atau angin berhembus cukup kencang antara Mei hingga September, berbagai festival dan lomba layangan tradisional Bali digelar. Para perajin layangan yang bersemangat menciptakan layangan dengan berbagai bentuk dan ukuran. Mulai dari layangan klasik berbentuk burung hingga layangan modern yang rumit dan artistik. Kreativitas mereka tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan. Adi Kasmadi, pembuat layangan khas Bali asal Nganjuk yang telah menetap di Bali sejak remaja adalah salah satunya. Kasmadi khusus membuat layangan jenis janggan dengan ukuran mulai dari 3 meter atau lebih sesuai permintaan. Dibantu anak muda di sekitar rumahnya di kawasan Sanur, ia bisa mengerjakan 8 hingga 15 orderan setiap musim layangan tiba. Kalau dulu masih bagus lokasi di Padangkala, ini satu musim tuh bisa nyelesain sekitar 15 layangan besar tuh. Bapak mampu lah Pak, pada situ banyak orderannya sampai situ. Sekarang ya paling ya antara 8 sampai 10 tuh aja per musim. Ada hal wajib yang diperhatikan para pembuat layangan tradisional Bali. Selain bahan bambu yang berkualitas, pola atau rangka juga menjadi perhatian. Pemilihan tali ikat berupa senar dan kain penutup kain layangan dipilih seringan mungkin agar layangan dapat bermanuver dengan baik di udara. Ukuran yang besar membuat harga layangan Bali bervariasi, mulai dari Rp1.000.000 per meter. Selain bentuknya yang unik, terdapat ciri khas lain yang dimiliki layangan tradisional Bali, yaitu bunyi saat diterbangkan. Sumber bunyinya berasal dari bilah kayu dan rotan yang ditempatkan di atas layangan disebut guangan. Umumnya guangan dibuat terpisah dari pembuatan layangan. Iwayan Budiarsa asal Sesetan Denpasar adalah salah satu pembuat guangan berukuran jumbo. Ia menekuni profesinya sejak puluhan tahun dengan berbagai ukuran. Sejak musim layangan yang tahun lalu, mereka sudah memesan, para layangan sudah mulai memesan untuk awal musim. Sekarang udah awal musim, mereka saya udah kerjakan, ada udah yang diambil, dan masih saya kerjakan. Bulan-bulan apa tuh Pak? Biasanya kalau musim layangan itu, kalau udah angin yang mulai berembus dari timur ke barat, sudah mulai biasanya dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober itu terakhir. Suara gaungan yang baik memerlukan bahan yang baik pula, seperti kayu pinang yang cukup kokoh dan lurus serta rotan yang sempurna. Proses pembuatannya dimulai dari pembentukan kayu pinang sesuai ukuran. Dilanjutkan pembuatan rotan dengan cara diserut menjadi lembaran yang disebut don. Lembaran rotan wajib direbus beberapa jam agar lebih lentur dan mudah dibentuk. Don yang baik bisa bertahan lama hingga puluhan tahun. Sebelum diserahkan kepada pembeli, guangan harus dites terlebih dahulu dengan memasangkan don pada kayu pinang hingga berbentuk busur, dan beginilah bunyinya. Harga guangan dengan ukuran 3 meter hingga jumbo atau di atas 6 meter dijual bervariasi, mulai dari Rp7.000 hingga Rp3.000.000. Bisnis layangan di Bali tidak saja berputar saat musim lomba layangan tiba. Layangan ukuran kecil untuk anak-anak pun banyak dikerjakan warga Bali, seperti di kawasan Sempidi Badung. Beberapa layangan berjenis celepuk, kelelawar, janggan, dan bebean berukuran kecil dan berbahan plastik juga diminati pembeli. Putu Purnamiati, ibu rumah tangga asal Sempidi, menjadi pembuat layangan sejak belasan tahun silam bersama ibu dan keluarganya. Jenis layangan yang dibuat adalah kelelawar, celepuk atau burung hantu, dan bebean dengan harga mulai Rp7.000 hingga Rp50.000. Saat musim layangan, ia membuat sekitar 20 layangan jenis kelelawar per hari. Minat masyarakat Bali bermain layangan membuatnya tetap bertahan menekuni profesinya hingga kini. Awalnya adik, terus bapak ya, terus ikutlah iseng-iseng bikin. Gitu sama berarti ibu Ya, juga. ya ibu sekeluarga lah semua. Dulu ini apakah pekerjaan sampingan atau apa menjadi pekerjaan tetap atau bagaimana Bu ceritanya? Kalau dulu sampingan sambil kerja, pulang kerja baru bikin atau libur, tapi sekarang jadi pekerjaan utama. Terutama Iya, semenjak bapak sakit agak sepi, biasanya setiap tahun tuh kadang rame, kadang sepi, tapi setiap tahun ada aja lah pemesanan. Keberadaan layangan tradisional di Bali tidak saja mendorong perputaran ekonomi,
Berbagai komunitas layangan pun bermunculan di berbagai daerah seperti Kuta, Denpasar, dan Gianyar. Komunitas ini berfungsi sebagai tempat berkumpul berbagai ilmu hingga ajang promosi. Ya, karena hobi. Hobi. Ya. Selain hobi apa lagi? Apa ya? Bisa menghasilkan duit. Saya kan jualan layang-layang. Suka layang tradisional sih, karena mungkin feel lebih dapat karena dari kecil udah melihat layang tradisional. Layangan tradisional Bali yang tetap eksis menjadi bukti warisan budaya dapat berkembang dan beradaptasi di tengah arus globalisasi. Namun, sejumlah kalangan mengkhawatirkan warisan ini akan berlalu dan menghilang. Salah satu alasannya keberadaan lahan bermain layangan yang kini mulai berkurang akibat laju pembangunan di Bali. Harapan saya juga lapangan untuk bermain layangan. Itu yang harapkan sekali. Soalnya sekarang dengan desakan pembangunan dan sebagainya itu tempat untuk bermain itu udah habis, udah hilang. Sebenarnya bisnis layangan dari dulu sebelum corona itu ya sangat bagus sekali. Perekonomian perputaran itu sangat bagus sekali. Cuman kendala yang utama adalah tempat main layang-layang. Yang sekarang kan jauh lebih berkurang. Kita membutuhkan tempat untuk menerbangkan layang-layang karena kami tidak memiliki tempat yang luas, terutama tempat yang luas dengan angin terbaik. Inilah kami memiliki angin terbaik los dari laut, dari pantai. Tidak ada jedanya, dan ini adalah hal yang sangat paling krusial dari layang-layang itu bukan size tempatnya, tapi adalah kualitas angin di Antasari. Ini adalah salah satu tempat terbaik yang Bali miliki. Layangan menjadi warisan budaya yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Bali. Warisan ini bukan hanya sekedar permainan, tetapi juga menjadi simbol kebudayaan yang tetap mengudara tinggi, membawa kebanggaan dan kesejahteraan bagi warga Bali. Ayu Ngurah Dewi, Kartika Widowati, CNN Indonesia, Bali.